Sebelum memulai ibadah, mari kita saat teduh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dalam ibadah Eksaudi. Salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Shalom. Shalom. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Rohnya menyertai saudara. Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 9 ayat 1 sampai 3. Puji, hai jiwaku, puji Tuhan. Puji, hai jiwaku, puji Tuhan, selagi ada nafasmu. Allahku patutlah ku agungkan sepanjang umur hidupku. Hanya Dia yang beri, Dia ku puji tak henti. Haleluya, haleluya. Jangan engkau pertaruhkan nasib kepada insan yang fana, juga bangsawan yang paling baik, hilang bersama niatnya. Hidup manusia lenyap, hanyalah Allah yang tetap. Haleluya, haleluya. Jika penolongmu Allah Yakub, betapa kau bahagia. Ia penuhi pengharapanmu, Tuhan setia selamanya. Maha Pencipta dunia, tak meninggalkan makhluknya. Haleluya, haleluya. Marilah mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
kami yang di sorga, karuniakanlah Roh-Mu yang kudus, agar jemaat-Mu hidup dalam hikmat-Mu. Berkatilah tiap usaha pekabaran Injil Tuhan Yesus Kristus, agar firman-Mu semakin tersebar di muka bumi ini. Gerakkanlah hati hamba-hamba-Mu, agar penuh sukacita memberitakan Injil keselamatan itu. Kuatkanlah hati dan kuduskanlah jiwa jemaat-Mu. Biarlah kami tetap setia mengikut Engkau dalam iman dan kepercayaan yang benar, oleh karena anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup dan memerintah bersama dengan Engkau dan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 382 ayat 1, Ya Yesus terkasih. Ya Yesus terkasih, Engkau Tuhanku, ku buang dosaku demi nama-Mu. Kau juru selamatku, pengasih benar, kasih-Ku padamu semakin besar. Pembacaan firman Allah dari Perjanjian Lama, kami dari Yeremia pasal 17 ayat 7 sampai 10. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 157 ayat 1, Insan tangisi dosamu. Insan tangisi dosamu, ingatlah Kristus menempuh jalan penuh sengsara, dan bagai hamba terendah, Ia kosongkan dirinya menjadi perantara yang mati dihidupkannya, yang sakit disembuhkannya, yang hilang Ia cari, bertobat diri akhirnya, memikul dosa dunia di atas kayu salib. Pengakuan dosa. Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu, dengan penuh kerendahan hati, mari kita menghadap Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Jemaat diundang bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, di dalam Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami resah dan gelisah
mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, datanglah untuk menghibur orang yang berduka. Sembuhkan segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Ya Kristus, Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berdoa dalam hati masing-masing, mengaku dosa di hadapan Tuhan 1-2 menit. Kasihanilah kiranya kami ya Tuhan, dan ampunilah seluruhnya dosa-dosa kami. Amin. Jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 363 ayat 1, bagi Yesus kuserahkan. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Pembacaan firman Tuhan kami dari Perjanjian Baru, Matius pasal 13 ayat 10-17. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya,
lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat untuk menyerahkan persembahan syukur yang pertama, kedua, dan ketiga, serta bagi jemaat yang mengikuti dari rumah dapat menyerahkan atau mentransfer persembahan melalui scan barcode pada layar monitor atau transfer ke nomor rekening BNI 46 BNKP Jemaat Jakarta. Dengan mengingat firman Tuhan yang mengatakan, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil persembahan dikumpulkan, jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 337 ayat 1-3, betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah. Di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang. Indah jelita, damai dan teduh, persada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Marilah menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita bernyanyi dari Kidung Keesaan nomor 386 ayat 1, 2, dan 5. Tuhan, inilah persembahan.
Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur bagimu Allah yang kami sembah, Allah yang kami agungkan melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur Bapa untuk kasih setiamu yang begitu besar bagi kami. Sepanjang minggu ini Tuhan telah menolong, menjaga, memelihara kami. Sehingga pada pagi hari ini kami jemaat-Mu boleh berkumpul, bersekutu bersama. Dan pada pagi hari ini juga Tuhan, kami jemaat-Mu mempersembahkan persembahan syukur kami di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan dan menguduskan persembahan kami ini agar menjadi kemuliaan bagi nama-Mu dalam memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini, khususnya dalam mendukung pelayanan kami di BNKP Jemaat Jakarta. Dan Engkau berkati Tuhan para jemaat-Mu yang memberikan persembahan ini dalam keluarga, dalam pekerjaan, dan dalam segala aktivitas hidup jemaat-Mu. Dan berikan juga Tuhan hikmat kepada hamba-hamba-Mu yang mengelola persembahan ini, agar bisa dipergunakan seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan persembahan syukur kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 52 ayat 1 dan 2, Sabda Tuhan Allah. Kita tenangkan hati dan pikiran kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk pemeliharaanmu di dalam kehidupan kami. Dari rumah kami masing-masing
Dan sampai di rumahmu saat ini, kami sungguh bersuka cita dan berbahagia di hadapan Tuhan. Karena kami sudah merasakan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami datang untuk menyembah-Mu dan membawa kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup dan berkenan di hadapan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan juga menerima kami. Terlebih saat ini kami rindu untuk mendengarkan suara Tuhan. Kami memohon, mari Tuhan Engkau bersabda bagi kami. Mari Engkau sampaikan firman-Mu kepada kami lewat hamba-Mu. Dan urapilah kami dengan Roh Kudus, sehingga Roh Kuduslah yang akan menolong kami dan membimbing kami, sehingga firman Tuhan yang akan kami dengarkan, kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Berkata-katalah kepada kami saat ini Bapa, karena kami benar-benar siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi bahan perenungan kita pada hari ini yaitu terambil dari kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6. Sekali lagi Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6, beginilah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom. Yahobu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita sebagai orang percaya, saya dan Bapak Ibu, ya pastinya kita mau hidup di dalam Tuhan. Akan tetapi, dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali kita diperhadapkan pada sebuah pilihan. Dan terkadang pilihan itu mempersulit kita. Karena kenapa? Terkadang pilihan-pilihan itu tergantung pada situasi, keadaan yang ada. Bahkan terkadang pilihan-pilihan yang kita ambil dan juga yang mau kita lakukan, ya terkadang juga ditentukan oleh orang lain. Benar ya Bapak Ibu? Jadi ketika kita hidup sebagai orang yang percaya, sekalipun memang pilihan itu sulit sebenarnya, apakah pilihan itu benar atau buruk, maka kita garis bawahi kita ini adalah orang percaya. Kita ini adalah orang beriman, maka tentu pilihan yang kita ambil bukanlah pilihan yang salah. Amin. Pastinya pilihan yang kita ambil dan yang kita tentukan dan yang mau kita lakukan adalah yang baik. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Ada sebuah buku yang saya baca, dan ini buku sangat lama saya baca. Ini saya
waktu itu saya masih SD. Dan masih terekam di memori saya, masih saya ingat apa isi buku itu. Judul bukunya saja, Jangan Salah Pilih. Di dalam buku itu diceritakan 2 orang remaja yang beranjak dewasa, yang bernama Udin dan Tegar. Tidak ada yang namanya Udin dan Tegar di sini ya. Jadi Udin dan Tegar ini dari sikap perilakunya sangatlah berbeda. Dan juga dari pilihan yang mereka ambil pastinya juga berbeda. Di dalam buku ini Udin diceritakan bahwa dia adalah anak yang nakal. Maka kelakuannya, perilakunya juga tidak baik. Di situ dijelaskan dia suka bolos di sekolah. Dia suka melawan orang tua. Dia malas mengerjakan PR-nya. Bahkan hobinya suka berkelahi. Tetapi Tegar dikatakan di situ bahwa dia adalah anak yang rajin. Dia adalah anak yang baik. Dia adalah anak yang patuh kepada orang tua dan tidak neko-neko. Maka ketika mereka sudah dewasa, karena kelakuan-kelakuan mereka ini berbeda, maka apa yang terjadi pada akhirnya? Dampak dari pilihan mereka itu membuahkan hasil, dan hasilnya baik dan buruk. Udin yang pada akhirnya mengalami kegagalan, tidak bisa menyelesaikan sekolahnya. Menjadi gembel. Bahkan karena kesukaannya suka berkelahi, tadi dikatakan hobinya suka berantem, pada akhirnya dia dijebloskan ke penjara. Tetapi Tegar tadi karena anaknya rajin, baik, maka akhirnya juga dia berhasil. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, siapakah yang pada akhirnya merasakan kebahagiaan? Apakah Udin atau Tegar? Pastinya adalah Tegar. Karena tema berkata kepada kita hari ini kebahagiaan orang benar. Dan itulah yang mau disampaikan kepada kita di dalam firman Tuhan ini, di mana pemazmur mengatakan bahwa ada 2 jalan yang dipilih oleh seseorang untuk dilewati atau dilaluinya, dipilihnya. Yaitu jalan orang benar dan jalan orang fasik. Di sini dikatakan bahwa orang fasik ini, tadi di ayatnya yang pertama, di bagian ayat 1b, di situ juga dikatakan dia adalah pencemooh. Maka jalan orang fasik ini adalah bukan jalan yang benar, bukan jalan yang lurus. Tetapi jalan yang salah. Karena kenapa? Dia disebut orang fasik dan dia disebut sebagai orang yang suka mencemooh atau pencemooh. Kalau kita melihat arti daripada fasik dan pencemooh, maka orang fasik itu adalah orang yang tidak peduli pada perintah Tuhan. Dia adalah orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Dia adalah orang yang jahat, yang berdosa. Dan kemudian tadi di Yeremia, ya, atau lebih tadi jelas di Matius itu, yang telinganya tebal tadi dikatakan di situ ya, dan hatinya juga tebal, tidak dengar-dengaran. Maka memang itulah kebiasaannya dan itulah perilaku kehidupan orang fasik itu. Dia disebut orang berdosa, dia disebut sebagai orang yang jahat, yang kelakuannya buruk dan yang tidak mengikuti perintah Tuhan.
Sementara orang benar adalah jelas dia adalah orang yang melakukan perintah Tuhan, yang taat pada perintah Tuhan. Makanya di ayat yang pertama dan di ayat yang kedua, disitulah dibandingkan orang fasik ini, orang pencemooh ini dengan orang yang benar. Orang yang fasik ini dia mengatakan dia adalah orang yang berdosa, dia suka mengejek atau menghina dan sebagainya, dan kemudian perbuatan-perbuatannya tidaklah baik. Tetapi orang yang benar itu di ayat yang kedua jelas-jelas disampaikan bahwa dia adalah kesukaannya Taurat Tuhan. Dan kembali di ayat yang ke-1, dia tidak berjalan menurut nasihat orang fasik dan juga tidak berdiri di jalan orang berdosa dan tidak mau duduk di dalam kumpulan pencemooh. Jadi jelas-jelas di sini benar-benar dibedakan bagaimana perilaku, bagaimana kehidupan orang fasik dengan orang benar. Nah, Bapak Ibu, saya mau mengatakan kepada kita bahwa pilihan-pilihan tadi memang kadang menyulitkan kita. Tetapi saya mau menegaskan bahwa karena kita adalah orang percaya, tentu pilihan kita adalah pilihan yang benar dan tepat. Kita mau menjadi orang yang benar dan kita mau hidup di jalan orang yang benar. Kita tidak mau berjalan di jalan orang fasik dan kita juga tidak mau berdiri di jalan orang berdosa dan tidak mau bersama dengan kumpulan orang-orang yang suka mencemooh. Nah, Bapak Ibu, kalau jalan orang benar tadi adalah jalan yang baik, maka pada akhirnya juga nantinya dampak yang dihasilkan juga adalah baik. Saya mau mengatakan, ketika kita mengikuti jalan orang benar, di mana standar kehidupan orang yang benar adalah firman Tuhan, dan karena firman Tuhan yang menjadi standar kehidupannya, maka dia akan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Itu menjadi kerinduannya, itu menjadi kesukaannya. Dia tidak akan pernah tenang ketika ia tidak bersekutu dengan Tuhan. Ia membenci kejahatan. Ia tidak mudah terpengaruh. Ya. Dan kemudian ketika dikatakan dia berjalan atau mengikuti jalan orang benar, maka hasilnya pun teruji dan dapat dilihat dari buah yang dihasilkan. Tadi dikatakan bahwa dia seperti pohon, ya, dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Karena kenapa? Yang menjadi sumber kehidupan orang benar itu adalah Tuhan itu sendiri. Maka dia tidak akan mengalami kematian, kebinasaan. Dia tumbuh subur, dia tumbuh hidup kuat, berakar, tidak pernah layu. Dan buahnya pun bukan buah karbitan, tapi buah asli yang matang dari pohonnya dan enak. Dia menyenangkan Tuhan dan dia pun disukai oleh sesamanya. Kenapa? Dia tidak menjadi batu sandungan, tapi dia menjadi berkat bagi sesama. Dia tidak akan mengalami kebinasaan, tetapi dia mengalami kehidupan yang kekal. Tetapi jalan orang fasik di sini jelas juga dikatakan, maka standar kehidupannya adalah bukan firman Tuhan, tapi dunia ini. Maka orang fasik ketika bertemu dengan saudaranya, dengan temannya orang fasik, ya, rasai gulidana. Itara lo memazadi saya ni era-era dah. Berovulo ira balafaluan ni khoi dedera. Ya,
Ketika dia bertemu dengan sesamanya yang suka mengejek, ya sama-sama mengejek. Ketika yang hobinya adalah suka menjatuhkan sesamanya, ya ketika bertemu dengan sesamanya yang suka menjatuhkan, ya sama-sama mereka cari akal. Bagaimana bukan hanya jatuh, kalau boleh dia di bumi, hanguskan. Makanya ada orang yang membunuh karena mengikuti keinginan hatinya. Dan di sini dikatakan juga bahwa orang fasik di sini diibaratkan seperti sekam uliho. Dan dia tidak berisi, dia akan ditiupkan oleh angin. Ketika kita menampi beras Bapak Ibu, kadang kan ada di situ yang ya sekam, walaupun tidak banyak. Lalu ketika kita menampi, apa yang terjadi? Beras akan tinggal di atas tampi dan kemudian sekam itu akan dihembuskan oleh angin dan terlempar dan terbuang. Kemudian dia dipermalukan, bahkan di sini dikatakan dia akan mengalami kebinasaan dan tidak akan tahan di dalam penghakiman. Bahkan yang menarik di sini, dia juga tidak akan tahan tinggal di dalam perkumpulan orang benar. Saya tadi membahas ini secara pribadi, saya mengatakan benar juga ya, bahwa orang benar dan orang fasik ini memang sering duduk berdampingan. Bahkan kadang mereka sama untuk beribadah. Tetapi nampak dari perbuatan-perbuatan mereka, manakah orang yang benar, yang saleh, yang beriman kepada Tuhan, dan mana yang hanya pura-pura beribadah. Dan rupanya dia adalah orang fasik. Sehingga ketika dia pun tinggal di dalam rumah ibadah, ketika dia bersama dengan kita, apakah dia tahan? Tidak. Leahono-hono iya. Dia suka bosan atau mudah bosan. Dia melirik kanan kiri, dilihatnya apakah ada yang menarik untuk dijadikan bahan tertawaan. Bahkan ketika tidak diikuti kemauannya, maka dia akan mudah keluar. Jadi dia tidak tahan. Karena posisi orang fasik akan digeser oleh orang benar. Amin. Karena orang benar akan bertahan untuk melakukan yang benar. Tetapi orang fasik tidak akan mau tinggal di dalam kumpulan orang benar. Karena bukanlah menjadi kebiasaannya dan kesukaannya. Jadi orang benar akan membenci yang jahat. Kemarin kita diingatkan ya pada ibadah komisi Bapak bagaimana orang yang hidup di dalam roh Tuhan. Bahkan menarik ketika Pak Pendeta mengatakan bahwa orang yang telah dibarui dan dipenuhi oleh roh Tuhan, dia mengalami perubahan seperti kepompong dan juga kupu-kupu. Artinya seleranya sudah berbeda lagi. Kupu-kupu tidak akan memakan daun lagi. Demikian juga orang yang hidup di dalam Tuhan, hidup dalam roh Tuhan, ketika dia mau fokus untuk mengikut Tuhan, maka dia berjanji di dalam hidupnya, maka cara hidup lama itu saya akan tinggalkan. Saya tidak mau tinggal lagi di dalamnya. Kebiasaan-kebiasaan lama itu tidak saya mau bangkitkan, hidupkan lagi. Karena kenapa? Semuanya telah dimatikan, ditinggalkan. Ada lagu mengatakan, hidupku bukannya aku lagi. Tapi kita, di dalam kehidupan kita siapa yang hidup? Tuhan, Kristus. Maka kita tidak akan mau tinggal atau hidup di jalan orang fasik. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Lagi-lagi saya mau mengatakan bahwa dalam pilihan ini seringkali kita terjebak oleh situasi dan keadaan. Dan ketahuilah, seringkali kita tenggelam
dalamnya, terjebak di dalamnya, dan pada akhirnya akan sulit untuk keluar. Misalnya, ada seseorang yang mau hanya coba-coba. Mungkin dia mengambil barang yang bukan miliknya. Lalu ketika dia mengetahui bahwa itu baik menurut penilaiannya, membawa keuntungan pada dirinya, maka yang hanya coba-coba pada awalnya akhirnya menjadi ketagihan dan dibiasakan. Tidak hanya satu kali mengambil barang, setiap ada kesempatan dia mengambil barang yang bukan miliknya. Ya, apalagi juga sekarang Bapak Ibu, ada orang yang berkata, ya, menentukan pilihan ini susah Pak, Bu Pendeta. Kenapa? Ya bagaimana ya, kalau saya nggak mengikuti dia, kalau dia keluarga saya, dia mengatakan, kamu itu benar-benar orang yang tidak peduli. Apalagi kalau ada orang yang mengatakan, kalau saya tidak mengambilnya, ya kapan lagi saya mau hidup senang? Nanti hidup saya begitu-gitu saja. Orang lain sudah naik maju, ya saya masih tertinggal. Akhirnya menikmati yang bukan hasil jerih lelahnya. Ada lagi yang mengatakan, Bapak Ibu, ya kalau saya tidak mengikuti tawaran mereka, saya dianggap tidak gentleman. Betul ya? Nggak gentleman lu. Percuma kamu jadi laki-laki. Kan seperti itu. Kita ditantang, kita dijebak sebenarnya. Dan pemuda-pemudi sering kali terjebak dalam situasi ini. Hanya karena jati diri. Sehingga mudah terpengaruh. Jangan baperan. Ketika ada orang yang mau mempengaruhimu ke hal-hal yang tidak baik. Dia mau menjerumuskanmu karena keinginannya adalah supaya kita binasa, celaka. Mari senang tinggal di dalam kumpulan orang benar. Karena orang benar tidak akan membuat kita jatuh mengalami kegagalan. Tapi dia akan menasihati kita. Dia akan mengingatkan kita. Dan dia akan membawa merangkul kita. Supaya kita hidup bersama-sama di dalam Tuhan. Amin. Jadi jangan mau bergaul dengan orang fasik. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya bahwa kita akan mencari kebahagiaan. Dan itulah tema, kebahagiaan orang benar. Maka apa yang menjadi ukuran kebahagiaan kita? Kalau ukuran kebahagiaan kita adalah materi, harta, kesenangan di dunia ini, maka ingat, di Yeremia tadi 17 ayat 10, Allah yang menyelidiki, Allah yang menguji, maka dia akan membalaskan kepada orang yang melakukan yang tidak baik. Menurut apa yang kita lakukan akan dibalaskan kepada kita. Kita akan dihakimi. Kita akan diberi ganjaran. Kita akan dihukum. Karena kita tidak akan pernah lolos di hadapan Tuhan. Jadi kebahagiaan kita orang benar adalah firman Tuhan. Kesukaan kita adalah Taurat Tuhan. Dan kita akan merenungkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kita akan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Saya mengutip lagu yang sering dibawakan oleh Komisi Bapa. Oh, bukan pada harta yang fana, sukacita itu bertumpu. Tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanku. Maka salah satu buah pohon yang subur, yang sumber kehidupannya tadi adalah Tuhan dan firman-Nya. Dia membuahkan dengan mau melayani Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu memberikan buah yang baik
melalui cara hidup kita, perilaku kita yang berkenan di hati Tuhan, dan terlebih mau melayani Tuhan. Ayat hafalan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Mari kita menyebutkannya bersama-sama 3-3 ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Mazmur pasal 1 ayat 1a, kita berdoa. Benar sekali ya Bapa, bahwa kebahagiaan kami orang yang benar, yang hidup di dalam Tuhan, yang kesukaannya adalah Taurat, firman Tuhan, dan yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan itu menjadi kebahagiaan kami, karena sifatnya adalah kekal, yang tidak bisa dicuri, dan yang tidak bisa dihanguskan. Kami percaya Bapa, bahwa ketika kami mau mengikuti jalan atau melewati jalan yang benar, maka kami diibaratkan seperti pohon yang tumbuh subur di tepi aliran sungai. Kami hidup di dalam Tuhan. Kami mengalami keteguhan iman yang kokoh dan kuat dan berakar, sehingga buah kami pun sungguh buah yang baik. Tetapi ketika kami berjalan di jalan orang fasik, ketika kesukaan, kesenangan kami adalah hal-hal yang bersifat kedagingan, maka kami juga akan dihakimi sesuai dengan perbuatan kami. Kami akan mengalami kebinasaan. Untuk itu Bapa, tolonglah kami, utuslah Roh Kudus untuk mendiami setiap hati kami, membimbing kami agar kami tidak salah pilih. Tapi sungguh kami mau memilih yang benar, karena yang benar hasilnya pun adalah baik. Kami akan mengalami kehidupan yang kekal, dan kami hidup berbahagia di dalam Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu ini ya Bapa. Sekalipun hamba-Mu telah berhenti untuk menyampaikannya, tapi kami percaya bahwa Roh Kudus tidak akan berhenti untuk berkata-kata dan bekerja di dalam setiap hati kami, sehingga kami menjadi pelaku atas firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Bersama dengan orang Kristen di segala abad dan tempat, marilah kita bangkit berdiri, mengikrarkan pengakuan iman kita. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Sekarang kita mendengarkan warta jemaat yang disampaikan oleh majelis. Shalom, Yahoo. Majelis Jemaat BNKP Jakarta mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah, terlebih khusus kepada saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah di gereja dan di rumah. Kiranya ibadah pada hari ini membawa berkat dan kekuatan bagi kehidupan iman kita. Para pelayan ibadah Minggu 19 Mei, pengkhotbah Pendeta Eli Laia STH, liturgos Ibu Inanoni Zendate, tata ibadah Pentakosta dalam bahasa Nias. Persiapan ibadah dilaksanakan pada hari Jumat pukul 19 di ruang ibadah gereja BNKP Jemaat Jakarta. Ibadah KPA Minggu 19 Mei bergabung di ibadah umum. Pos pelayanan Yogyakarta, petugas pengkhotbah Pendeta Karis Dahulu, liturgos SNK Adiliana Nuru. Warta jemaat. Diberitahukan latihan padua suara Komisi Perempuan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 12 Mei 2024 setelah selesai ibadah di ruang ibadah BNKP Jemaat Jakarta. Diharapkan segenap anggota Komisi Perempuan dapat mengikuti kegiatan dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Diberitahukan ibadah PA Komisi Perempuan akan dilaksanakan pada hari Minggu 19 Mei setelah selesai ibadah di ruang ibadah Gedung Gereja BNKP Jemaat Jakarta. Pelayan firman Tuhan Ibu Pendeta Leliser Harefa dan liturgos Ibu Ina Ivan Waruwu. Diharapkan segenap anggota Komisi Perempuan dapat mengikuti ibadah dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Komisi Ibadah dan Evangelisasi. Diberitahukan sermon ibadah BNKP Jemaat Jakarta akan dilaksanakan pada hari Jumat 17 Mei 2024 pukul 18.30 di ruang ibadah BNKP Jemaat Jakarta. Diharapkan kepada seluruh anggota majelis jemaat dan warga jemaat dapat hadir pada kegiatan yang dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Komisi Pembinaan dan Pendidikan. Diinformasikan pelayanan kegiatan Komisi Pembinaan dan Pendidikan tentang pelatihan prokantor sesi ketiga yang seharusnya dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2024 ditunda dan dijadwalkan kembali pada tanggal 18 Mei 2024 di Gereja BNKP Jakarta. Lingkungan 2. Diberitahukan ibadah PA Lingkungan 2 akan dilaksanakan di rumah keluarga Ama Inaluo La Rosa, Jalan Pramukasari 4 nomor A44 Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada hari Minggu 26 Mei 2024 pukul 12 WIB. Diharapkan segenap anggota lingkungan 2 dapat mengikuti ibadah dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Warga jemaat yang sakit, mohon dukungan doa kiranya Tuhan menolong dan memulihkan Bapak Ahmad John Gule, Lingkungan 2, menantu dari Ibu Inatiari Jega,
yang sedang dirawat di Rumah Sakit Pamulang, Tangerang Selatan. Berita kelahiran. Telah lahir anak ketiga perempuan dalam keluarga Ama Ina Kevin Nazara lingkungan 1 pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 di Puskesmas Cengkareng, Jakarta Barat. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Persembahan dana pelayanan sinode. Disampaikan bahwa pada ibadah Minggu 19 Mei 2024 akan dilaksanakan pengumpulan persembahan dana pelayanan sinode yang diantar ke depan. Marilah dengan sukacita memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. PGI Wilayah DKI Jakarta. Berdasarkan surat PGIW DKI Jakarta nomor 74 tanggal 17 April 2024 perihal data pertukaran pelayan firman 2024, maka diberitahukan pada Minggu 26 Mei Bapak Pendeta Adi Elilaia STH melayani pemberitaan firman Tuhan di Gereja Kristus Pendamburan, Jakarta Barat. Dan yang akan melayani pemberitaan firman Tuhan di BNKP Jemaat Jakarta, Bapak Pendeta Amirudin Jaluhu MTH. Selamat melayani, kiranya menjadi berkat. Berdasarkan surat PGIW DKI Jakarta nomor 89 tanggal 3 Mei 2024 perihal perayaan HUT ke-59 PGI Wilayah DKI Jakarta, maka diberitahukan beberapa kegiatan lomba yang akan dilaksanakan dalam memperingati HUT ke-59 PGI Wilayah DKI Jakarta sebagai berikut. 1. Lomba cerdas cermat Alkitab. 2. Catur. 3. Domino. 4. Tenis meja. 6. 5. Senam poco-poco. 6. Ibadah perayaan HUT. Sehubungan dengan perihal di atas, diharapkan kepada komisi-komisi terkait ikut serta pada kegiatan yang akan dilaksanakan dalam memeriahkan HUT dimaksud. Sakramen Perjamuan Kudus. Diberitahukan kembali pelayan Sakramen Perjamuan Kudus akan dilaksanakan pada ibadah Minggu Pentakosta 19 Mei 2024. Marilah mempersiapkan hati untuk ikut serta dalam pelayanan Sakramen Perjamuan Kudus tersebut. Pelayan Perjamuan Kudus Pentakosta 19 Mei dapat dibaca di Lawarta Jemaat. Laporan keuangan. Laporan penerimaan dan pengeluaran minggu ini tanggal 3 Mei sampai 10 Mei. Total penerimaan Rp41.774. Pengeluaran Rp17.095.922. Saldo Rp210.906.044,80. Jemaat yang berulang tahun minggu ini periode 6 sampai 12 Mei sebanyak 22 orang. Atas nama majelis mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Warta tambahan BPMR 45 BNKP. Berdasarkan surat BPMR 45 nomor 28 tanggal 11 Mei 2024 perihal undangan sidang, maka diberitahukan pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 akan dilaksanakan sidang Majelis Resort 45 pukul 8 sampai 10 secara virtual. Diharapkan kepada segenap anggota Majelis Resort 45 dari BNKP Jemaat Jakarta dapat mengikuti persidangan dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Demikian warta jemaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 240A, ayat 1 dan 2, Datanglah ya sumber rahmat.
Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku nada indah, kita balai surgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Hingga kini ku selamat dengan kuat yang kau beri. Ku harapkan akan dapat sampai di negeri seri. Yesus cari akan aku, domba benar yang sesat, untuk membela diriku di pikulnya salibnya. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita berdoa. Terima kasih Bapa atas waktu yang Kau berikan bagi kami, sehingga kami boleh beribadah bersama dalam rumah-Mu saat ini. Kami bersuka cita di dalam Tuhan, karena kami boleh bernyanyi meninggikan nama-Mu, dan kami juga boleh membawa persembahan kami di hadapan Tuhan. Terlebih kami juga boleh mendengarkan firman-Mu. Kami menyadari bahwa semuanya itu bukan karena kekuatan dan juga karena kebenaran kami, tapi semuanya semata-mata oleh karena kasih Tuhan. Dan untuk itu Bapa, kami senantiasa menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau juga yang terus membimbing kami dengan Roh Kudus, dan Engkau yang akan mengaruniakan kami hikmat, sehingga kami boleh melakukan yang benar dan meninggalkan yang tidak benar. Ampuni juga kami Bapa atas segala dosa dan kesalahan kami yang kami lakukan. Biarlah kiranya Engkau tidak memandang kami karena dosa-dosa kami, tapi karena kasih-Mu Tuhan, Engkau mau mengampuni kami dan menerima kami sebagai anak-anak-Mu. Demikian juga Bapa, pada saat ini kami mau menaikkan doa syafaat kami kepada Tuhan. Kami mendoakan saudara-saudari kami yang sakit. Kami mendoakan Bapak Ama John Gule, menantu Ibu Inatiari Zega yang masih dirawat di Rumah Sakit Pamulang, Tangerang Selatan. Demikian juga kami mendoakan orang tua kami Bapak Ama Risda, Bapak Ama Devi, Bapak Ama Iman, dan juga Bapak Ama Hans yang masih dalam keadaan sakit. Kami memohon Tuhan uluran tangan-Mu untuk menjamah dan mengangkat segala sakit penyakit mereka. Engkau yang menyembuhkan mereka. Terlebih Engkau yang menghibur hati mereka, sehingga mereka juga tidak kehilangan kebahagiaan mereka di dalam Tuhan. Tetapi sekalipun di dalam penderitaan, mereka tetap teguh di dalam iman, dan mereka tetap merenungkan firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan mereka. Buah-buah roh Engkau karuniakan bagi mereka, sehingga benar-benar Tuhan, mereka adalah orang-orang benar. Demikian juga berkati setiap obat dan makanan yang telah mereka makan dan minum, biarlah kiranya itu menjadi saluran berkat Tuhan untuk menyembuhkan mereka. Demikian juga kami mendoakan keluarga Bapak Ama Ina Kevin Nazara, di mana keluarga ini telah mendapatkan berkat dari Tuhan, yaitu melalui kelahiran anak ketiga mereka perempuan. Dan kami bersyukur karena Ibu Ina Kevin telah Engkau tolong selama masa persalinan, sehingga dia bisa melahirkan
dan anak ini bisa lahir di dunia dan keluarga bersyukur akan hal itu. Tuhan berkatilah kedua orang tua ini supaya mereka menjadi orang tua yang bijaksana, memiliki hikmat daripada Tuhan, sehingga mereka bisa membesarkan dengan penuh kasih sayang, dan demikian juga fungsi mereka sebagai orang tua yang akan membimbing anak-anak mereka untuk bisa menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan dan takut akan Engkau. Mari Tuhan tolong keluarga ini, segala kebutuhan Engkau yang menyediakan. Dan anak kami yang lahir ini juga Tuhan Engkau berkati tumbuh kembangnya. Berilah dia kesehatan. Dan biarlah anak ini juga nanti menjadi alat-Mu. Demikian juga kami mendoakan saudara-saudari kami yang berulang tahun di dalam minggu ini. Mari Tuhan Engkau berkati mereka. Engkau berikan mereka umur yang panjang dan kesehatan yang baru. Engkau berkati segala pekerjaan, bahkan segala usaha. Bahkan Engkau berkati juga studi dan segala cita-cita mereka. Biarlah mereka juga mengalami sukacita di dalam Tuhan. Dan dengan bertambahnya usia mereka ya Bapa, mereka selalu mencari Tuhan di dalam hidup mereka. Jemaat Tuhan, warga Jemaat BNKP Jakarta, dari lingkungan 1 sampai 6 kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mulai dari orang tua kami yang lansia dan semua keluarga, bahkan anak-anak juga kami mendoakan mereka. Tuhan berkati mereka, Tuhan lindungi mereka. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang berduka mari Tuhan Engkau hiburkan. Demikian juga berikanlah mereka semangat yang baru untuk selalu memuji Tuhan. Dan panggillah mereka dengan kasih-Mu ya Bapa, untuk senantiasa merindukan lawatan Tuhan. Dan demikian juga mereka datang untuk beribadah, bersekutu bersama di dalam rumah-Mu. Demikian juga kami mendoakan saudara-saudari kami yang baru bergabung di jemaat ini untuk beribadah. Kami percaya bahwa Tuhan juga akan memberkati mereka. Tuhan juga akan menolong mereka. Dan Tuhan juga yang senantiasa akan menaungi mereka. Sehingga mereka juga dimanapun mereka berada, mereka akan menjadi berkat bagi sesama mereka. Dan mereka akan menjadi pelaku atas firman-Mu. Ya Bapa, kami mendoakan semua umat-Mu di seluruh dunia. Siapapun mereka tanpa terkecuali, biarlah Tuhan Engkau yang selalu menjamah setiap hati. Agar setiap orang bertekuk lutut di hadapan Tuhan untuk meninggikan nama-Mu. Berilah kedamaian, berilah kebahagiaan. Sehingga setiap kami merasakan kasih dan pertolongan Tuhan. Ya Bapa, kami juga para hamba-Mu yang Engkau tempatkan dan Engkau utus untuk melayani pekerjaan-Mu. Baik di jemaat ini, juga di tingkat resor, bahkan di sinode. Tuhan tolong kami, Engkau berikan kami kemampuan. Terlebih Engkau berikan kami kesehatian, kekompakan. Agar kami bersama-sama bergandengan tangan, memuliakan Tuhan, dan melayani jemaat-Mu dengan baik. Sehingga nama Tuhan selalu dimuliakan di dalam kehidupan dan pelayanan-pelayanan kami. Sebentar lagi kami akan berpisah, kami akan pulang. Kami memohon Tuhan akan menolong kami. Dan Tuhan melindungi kami di perjalanan. Serta mengantarkan kami ke rumah kami masing-masing dengan selamat. Ini doa permohonan kami. Kami landaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dalam kehidupanmu sehari-hari di dalam damai sejahtera. Jadilah saksi Kristus dimanapun saudara berada, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku berani bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku berani bahagia, memuji Yesus selamanya. Kita bersatu teduh. Amin. Yahobu,